Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku, alhamdulillah kita hari ini masih bisa berjumpa kembali dalam kuliah Tahsin Al-Quran. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah bersama-sama mempelajari tentang pentingnya belajar Tahsin Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan membacanya sebagaimana telah Allah turunkan semestinya. Kemudian di dalam sekian banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan motivasi kepada kita berupa keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, serta kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tahsin itu sendiri. Di dalam pelajaran tahsin setidaknya ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang dasar-dasar tahsin, yaitu kita harus memahami kesalahan-kesalahan yang sering dibaca atau sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Kemudian kita harus bisa mengetahui cara untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, kita harus mengetahui makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kemudian di tahapan yang ketiga, kita akan melakukan penyempurnaan bacaan kita melalui pelajaran hukum-hukum tajwid. Dan di tahapan yang keempat, kita harus mengenal dan memahami ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar tahsin. Baik, dasar-dasar tahsin ini yaitu adalah kita belajar tentang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Tujuan dari pelajaran kita kali ini tentu saja adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Apa saja itu kesalahan-kesalahan umum yang sering dibaca oleh para pembaca Al-Quran? Yang pertama adalah kesalahan pada pengucapan mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang kedua, kesalahan pada pengucapan gunnah. Dan yang ketiga, kesalahan pada pengucapan huruf vokal A, I, U. Dan yang keempat, kesalahan pada pengucapan huruf sukun. Baik, kita akan bahas satu-satu. Ya, mulai dari yang pertama, kesalahan pada mad asli atau mad tabi'i. Kita tahu bahwasanya mad asli itu adalah mad yang panjangnya adalah 2 harokat. Akan tetapi, banyak di antara para pembaca Al-Quran yang membacanya itu kepanjangan, sehingga mengakibatkan kesalahan pada pengucapan mad asli atau mad tabi'i. Contohnya biasanya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita tahu bahwasanya di dalam mengucapkan mad asli itu seharusnya panjangnya adalah 2 harokat. Tetapi banyak di antara para pembaca Al-Quran yang membacanya terlalu panjang dan tidak diayunkan. Bahkan ketika kita masih kecil dulu, sering kita diajarkan dengan bacaan yang seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah,
sebetulnya bacaan yang seperti itu masih kurang tepat. Karena seharusnya bacaan mad asli atau mad tabi'i itu cukup 2 harokat saja. Maka cara memperbaikinya adalah dengan kita mengayunkan suara ketika bertemu tanda panjang. Jadi ketika ada tanda panjang mad asli atau mad tabi'i itu, kita ayunkan dan kita usahakan konsisten tidak melebihi kadar 2 harokat. Jadi kita coba latih ya dengan membaca Al-Fatihah. Mari kita simak latihan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ketika membaca mad asli atau mad tabi'i, ya kita ayunkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan usahakan ketukannya adalah 2 harokat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi ingat saudara-saudara, ketika kita membaca mad tabi'i atau mad asli, ya hendaknya kita berusaha konsisten 2 harokat. Supaya kita bisa konsisten, maka kita ayunkan ya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran ketika membaca mad asli yang terlalu panjang. Nah, untuk hal ini ada hal-hal yang dikecualikan, yaitu ketika ada tanda panjang diikuti oleh huruf hamzah, sukun, dan tasydid. Jadi ketika ada mad asli atau mad tabi'i yang kemudian diikuti oleh huruf hamzah, ya, contohnya seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Huruf ya itu ada mad asli. Kemudian diikuti oleh huruf hamzah, maka ya-nya tidak perlu diayunkan dan bahkan dipanjangkan. Lebih dari 2 harokat. Kemudian apabila kita ada tanda panjang kemudian diikuti oleh huruf yang berharokat sukun. Contohnya seperti al-ana. Nah, itu ada hamzah, ya. Kemudian hamzah itu ada tanda panjangnya, mad asli. Tapi kemudian diikuti oleh huruf yang berharokat sukun, maka hamzahnya dibaca panjang. Kemudian contoh lain, Rabbil alamin. Nah, ini di akhir kalimat ada mim kasroh, kemudian diikuti oleh huruf ya yang berharokat dengan sukun, maka dibaca panjang. Panjangnya lebih dari 2 harokat. Atau pula ketika ada tanda panjang, kemudian diikuti oleh huruf tasydid. Contohnya seperti Al-Haqqah. Nah, ini huruf ha. Huruf ha yang sebetulnya dia adalah mad asli, kemudian diikuti oleh huruf qaf yang berharokat ada tanda tasydidnya, maka huruf ha-nya dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Atau contoh lain, waladhdallin.
huruf dhad, sebetulnya dia mad asli kemudian diikuti oleh huruf lam yang ada tasdidnya, maka dipanjangkan sampai lebih dari 2 harokat. Jadi hanya pengecualian untuk huruf-huruf yang diikuti oleh hamzah, sukun, tasdid ini saja. Selain itu, apabila ada mad asli atau mad tabi'i, kita usahakan membacanya cukup 2 harokat saja dengan cara diayunkan. Kemudian kesalahan berikutnya, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran adalah ketika mengucapkan gunnah. Seringkali gunnah itu dibaca dengan tergesa-gesa. Jadi tidak ada dengung atau tidak ditahan dulu. Padahal gunnah itu sebetulnya adalah dengung. Kita membaca dengan ada dengung, kemudian kita tahan sebentar. Maka cara memperbaikinya adalah ketika ada gunnah, maka kita tahan suara kita, ya, yaitu ketika menemukan ada huruf nun yang bertasydid, kemudian mim yang bertasydid, atau nun mati, huruf tanwin, mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Untuk nun mati dan tanwin ini ada catatannya sendiri, nanti akan kita bahas di pembahasan tajwid. Akan tetapi secara umum apabila kita bertemu dengan huruf-huruf yang seperti ini, ada nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim sukun ketemu ba, maka suara kita tahan dulu, kita dengungkan dan tidak tergesa-gesa. Contohnya, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, kita tahan dulu. Tarmihim, kita tahan dulu. Kemudian ada tanwin. Bihijaratin, ada mim tasydid, kita tahan dulu. Kemudian ada nun sukun yang bertemu huruf sin. Nah, kita tahan. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh membacanya begini. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ini adalah bacaan yang keliru. Seharusnya ketika ada gunnah, maka kita tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Kita dengungkan dulu. Maka kita gunakan untuk latihan dengan membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada nun tasydid, kita tahan dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran adalah kesalahan pada pengucapan huruf vokal. Huruf yang berharakat fathah atau berharakat kasrah ataupun berharakat dhammah. Ya, huruf vokal A itu kesalahan yang sering dilakukan adalah dibaca kurang jelas vokal A-nya. Contohnya ketika membaca a'udzu, ya. Banyak di antara orang-orang yang hanya membacanya a'udzu, padahal seharusnya a'udzu. Tidak dibaca a'udzu. Kemudian huruf vokal I juga terkadang dibaca seperti E. Contohnya ketika melafalkan ara'aita dibaca ara'aita. Ini yang keliru. Kemudian huruf vokal U dibaca seperti O. Ketika membaca au kasayyibin harusnya seperti itu, tetapi sering dibaca au kasayyibin. Nah,
Sehingga cara memperbaikinya adalah dengan menyempurnakan setiap huruf vokal sesuai dengan pengucapannya. Dalam hal ini ada kaidah-kaidah. Ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah, maka kaidahnya adalah fathul fammi fathan tamam, yaitu kita buka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Ya, contohnya seperti ba, ta, ja, ha. Jadi bukan be, te, je, bukan seperti itu. Oke. Kemudian ketika ada huruf yang berharokat dhamma, maka kaidahnya adalah dhammus syafataini dhamman muhkaman. Ya, kita monyongkan kedua bibir dengan monyong yang sempurna. Ya. Contohnya adalah bu, tu, su, ju. Jadi bukan hanya bu, tu, ya, bukan begitu. Ini adalah cara memperbaiki dalam pembacaan huruf vokal. Kemudian, yang keempat, kesalahan pada pengucapan huruf sukun. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf sukun adalah sering membacanya dipantulkan. Contohnya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ada ayat ghairil maghdubi. Nah, huruf gha yang disukunkan dibaca memantul. Ini adalah kesalahannya. Ghairil maghdubi. Padahal seharusnya bacanya bukan begitu, tetapi ghairil maghdubi. Ya. Kemudian fi tadlil. Tidak dibaca fi tadlil. Nah, ini adalah kekeliruan yang sering dilakukan. Maka cara memperbaikinya adalah setiap bertemu dengan huruf sukun, suara kita harus mengalir dengan lembut dan tidak boleh memantul. Jadi ghairil maghdubi alaihim fi tadlil. Jadi kita tidak pantulkan, tetapi mengalir dengan lembut. Kecuali hanya 5 huruf saja. Yang ketika kita bertemu dengan 5 huruf yang disukunkan ini, maka kita wajib membacanya dengan cara dipantulkan atau qalqalah. 5 huruf itu adalah huruf ba, ja, da, po, dan ko. Yang lebih sering disingkat menjadi sebuah ungkapan baju di toko untuk lebih mempermudah ingatan kita. Ya, ketika ada huruf-huruf ini, maka dan ketika huruf ini disukunkan, maka wajib kita pantulkan. Nah, untuk hal ini, coba kita latih dengan membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di dalam ayat ini ada lam yang disukun. Membacanya tak perlu dipantulkan karena ini bukanlah huruf qalqalah. Jadi qul huwallah langsung saja menuju ke huruf berikutnya. Jadi kalau membacanya qul huwallah itu keliru ya. Baru yang dipantulkan adalah ketika ada huruf dal di akhir kalimat, karena kita akhir kalimat sehingga bacanya kita sukunkan, maka itu dipantulkan karena huruf dal adalah huruf qalqalah. Sehingga membacanya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, termasuk huruf mim yang disukunkan ini tidak kita baca pantul. Kalau kita bacanya dengan dipantulkan, maka membacanya seperti ini. Lam yalid wa lam. Nah, ini salah ya. Maka bacanya yang benar adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya. Demikian kelas kita untuk dasar-dasar tahsin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa dipraktekkan di rumah sehingga kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran dan kita mampu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sehingga ketika terdapat dan kita menemukan kesalahan-kesalahan tersebut tidak kita ulangi lagi dan kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.